Ini yang disampaikan oleh Ustadz Faris Baswedan didampingi oleh Ustadz Ajir Ubaidillah. Kitab ini loh disebutkan dengan penyampaian yang ini. Kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal. Percaya diri loh, percaya diri. Kitab ini saya bagikan kepada panjenengan. Ada beberapa juz, ada 4 juz lah, 5 juz ya. 5 jilid. Nah ini yang juz 2 untuk fokus pada tema ya, tabarukan terhadap mimbar Nabi kita dan makamnya, yang mana ini sudah dibela ya oleh Ustadz Faris Baswedannya, tetap memalingkan pemahamannya, atau ya sengaja lah, kalau saya sengaja karena sudah tahu halamannya. Kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal ini karya dari Imam Hambali, tapi yang ngarang sebenarnya yang menyusun adalah putranya, yakni Abdullah bin Ahmad. Nah, ini ditahqiq, disalin oleh Dr. Wasiullah bin Muhammad Abbas atau terkenal dengan Syekh Wasiullah Abbas. Ini nama Wasiullah bin Muhammad Abbas. Syekh Wasiullah atau Dr. Wasiullah itu ya seorang ya Salafi, Hambali, ya Ahlussunnah wal Jamaah, ya Sunni. Jadi jangan sampai kita ini kurang hati-hati lah ya, mengatakan Salafi, Wahabi sebagian itu tidak Sunni lah ya. Justru yang lebih bercorak Sunni ya di Timur Tengah itu malah justru Sunni-Sunni ala Hambali. Sunni Syafi'i jarang. Kebanyakan Sunni Syafi'i itu kumpul dengan Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, perkenankanlah kami kembali sowan ke hadapan panjenengan untuk sharing, berbagi informasi yang sebenarnya tensi tinggi, tetapi kita sampaikan dengan cara yang sederhana seperti ini, dengan bahasa yang tidak terlalu tas ya, dengan bahasa yang kosakanya seperti saya ini. Kebiasaan dan ciri khas setiap orang juga berbeda-beda, dan kami menyampaikan ini supaya bisa difahami, dimengerti oleh semuanya dari seluruh kalangan masyarakat yang ada. Beberapa pekan yang lalu memang ada perdebatan yang sudah kita komentari bersama antara Dik Ajir Ubaidillah, Dik Faris Baswedan dengan grup ya dari Mas Heri Pras, dan saya sudah mengatakan dimenangkan skornya oleh ya Mas Heri Pras dengan skor 1-8. Gak tanggung-tanggung. Ini kan masih ada sisi kasihan sosial ya. Saya kasih 1-8. Harusnya itu 0-8. Karena apa? Saya tunggu beberapa hari setelahnya klarifikasi dari Dik Faris Baswedannya. Itu juga ada indikasi berdusta. Ada tanda-tanda untuk memalingkan pemahaman para pendengar dan pemirsanya. Jadi sekarang ini tidak zamannya ya untuk menutup-nutupi kebenaran. Kebenaran itu harus diuji, harus teruji. Kalau tidak bisa diuji ya, baik kualitasnya ya,
baik versinya, kan kebenaran kan berversi dan bervariasi, ya maka tidak layak untuk diikutinya. Malam hari ini kita akan membuka kitab yang disampaikan oleh Ajir dan saya katakan Ustadz aja, Ustadz Ajir Ubaidillah bersama dengan Ustadz Faris Baswedan. Saya tidak membela Salafi Wahabi, tidak. Cuma secara ilmiah kami beri masukan. Jadi ini masukan ilmiah kepada Ajir Ubaidillah dan Faris Baswedan atau Ustadz Faris Baswedan, Ustadz Ajir Ubaidillah. Supaya nambah mutolaah. Karena kalau sudah kadung di syiarkan, ya syiar itu bahasa Arab. Syiar itu artinya ya sebarkan, viralkan, apalagi secara amah, secara umum ya, masyarakat dan ummah. Ya, maka kan ini menjadi seperti wabah ya, akan merembet kemana-mana, jadinya wah. Nah, kalau nggak bener alias salah, ya kan malah tambah bubrah itu loh. Jadi malah tambah merusak muruah itu. Kalau bahasa Malaysia itu muruah. Nah, kalau bahasa Arabnya marwah. Bukan marwah Daud tapi marwah itu ya kewibawaan, imroah atau imroan, tergantung. Ini penting untuk kita bedah, khususnya kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal, atau kalau di thumbnail itu Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal, tergantung. Kalau kitabnya dipakai ya Kitabul Ilal wa Ma'rifatir Rijal. Tapi kalau kitabnya ini diwakafkan ya enggak, kitab ini bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kan ya kitab sama ya. Buku ya gitu. Nah, kitab jadi Al-Ilalu wa Ma'rifatur Rijali lah. Begitu boleh saja. Ini yang disampaikan oleh Ustadz Faris Baswedan didampingi oleh Ustadz Ajir Ubaidillah. Kitab ini loh disebutkan dengan penyampaian yang kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal. Percaya diri. Kitab ini saya bagikan kepada panjenengan. Ada beberapa juz, ada 4 juz lah, 5 juz ya. 5 jilid. Nah, ini yang juz 2. Untuk fokus pada tema ya, tabarukan terhadap mimbar Nabi kita dan makamnya, yang mana ini sudah dibela ya oleh Ustadz Faris Baswedannya, tetap memalingkan pemahamannya, atau ya sengaja lah, kalau saya sengaja karena sudah tahu halamannya. Kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal ini karya dari Imam Hambali. Tapi yang ngarang sebenarnya yang menyusun adalah putranya, yakni Abdullah bin Ahmad. Nah, ini ditahqiq, disalin oleh Dr. Wasiullah bin Muhammad Abbas atau terkenal dengan Syekh Wasiullah Abbas. Ini nama Wasiullah bin Muhammad Abbas. Syekh Wasiullah atau Doktor Wasiullah itu ya seorang ya Salafi, Hambali, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Sunni. Jadi jangan sampai kita ini kurang hati-hati lah ya, mengatakan Salafi, Wahabi sebagian itu tidak Sunni lah ya. Justru yang lebih bercorak Sunni ya di Timur Tengah itu malah justru Sunni ala Hambali. Sunni Syafi'i jarang. Kebanyakan Sunni Syafi'i itu kumpul dengan Sufi kebanyakan. Sambil membaca tulisan panjenengan. Pak Ahmad Ghufroni, bismillah ngaji, alhamdulillah, monggo ngaji. Pak Ahmad Ghufroni silahkan. Pak Lencai Boncai, Fordewi, alhamdulillah, Pak Lencai Boncai sudah kami kirim ya ke Malaysia nggih. Buku kita, nggih, matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum semuanya, Malaysia hadir. Waalaikumsalam. Al-Habib Lencai Boncai Fordevi 178. Terima kasih Pak Lencai Boncai dari Malaysia. Nanti kalau pesan lagi kalian
50 eksemplar. Kami kirim via pesawat terbang Lion Air. Nggih, Pak Denan Cecep, assalamualaikum waalaikumsalam. Bismillah, niat ingsun nderek ngaos jalur angkasa. Oke, siap. Ini asli, ngaji asli tanpa rekayasa karena live streaming ini. Kami baca langsung ini, nggak via record rekamannya ya. Nggih. Pak Denan Cecep, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joksus Weiner, Sugeng Dalu, Bantul Jogja nderek ngaos. Oh nggih, Sugeng Dalu ugi Bantul Jogja nderek ngaos nggih. Muga-muga Bantul nggak ada gempa lagi nggih. Nggih, semoga selamat nggih. Nggih, monggo Pak Bin Sanih. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Nur, izin ikut ngaos. Semoga Pak selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam salam untuk sahabat semua. Oh nggih, monggo nggih, monggo. Semoga Allah meridhoi. Pak Ali Ahmadi ya, ini dari Korea Selatan. Alhamdulillah bisa nyimak kembali kajian yang spektakuler dari channel yang nggih. Matur suwun sami-sami Pak Ali Ahmadi. Pak Ali Ahmadi ini jam berapa sekarang di sana? Korea Selatan. Nggih. Alhamdulillah beliau rutin mengikuti, padahal ini sebenarnya tadi jam 8 mulai, ini mundur setengah jam. Gara-gara ada tamu yang tabarukan. Jadi tabarukan itu boleh. Tabarukannya itu bukan mencium sarung saya, bukan. Ngumpul dengan anak-anak yatim, karena beliau seorang marinir yang diberi tugas ke Kongo, Republik Rakyat Kongo itu loh. Ada masalah besar, berdoa kepada Allah bersama-sama dengan anak yatim dan saya yang mimpin. Ini namanya tabarukan yang syar'ian. Ta'awun alal bir wat taqwa gitu loh. Jangan tabarukan malah nyium bekas mic saya ini. Wah, tabarukan. Enggak begitu. Ini tabarukan yang ghairu syar'iyan, syar'iyin. Nggih. Akhirnya mundur setengah jam nggih. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tabarukan itu kita ya karena sesuai dengan tema. Ini kan tabarukan terhadap atau kepada mimbar Nabi dan makam Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita akan bahas siapa yang berdusta, siapa yang mengalihkan perhatian hati dan mata, mata dan hati kita. Itu. Jadi ini nanti akan kelihatan. Kita baca bersama, kita bedah. Jadi jangan diremehkan kiai-kiai Nusantara, nggak pernah kuliah ke luar negeri atau Timur Tengah sana, atau kalau di sini Libya misalkan ya. Terus nggak bisa baca, nggak bisa. Kenapa orang-orang Nusantara itu milih simpel saja? Karena apa? Segala sesuatu itu kalau bisa disimpelkan, dimudahkan, kenapa harus dipersulit? Nah, di Timur Tengah, mohon maaf, itu banyak tulisan-tulisan karya-karya. Di Yaman itu banyak ulama yang mengarang kitab-kitab mereka. Tapi ternyata ya kalah dengan Cina. Cina itu simple ilmunya, nyata, ilmu nyata. Kalau orang Nusantara itu ilmu kasunyatan, nggak jari ini saja gitu loh. Jadi misalkan orang Timur Tengah bingung mencari surga, lah orang Nusantara sudah menemukan lamai, gitu ki. Orang Nusantara itu simple. Buktinya bahasanya ya. Tidak mau, tidak percaya, pret, simpel kan, ya kan? Terus apa? Apalagi nggak enak, apa? Itu aja kan, simpel bahasanya itu simpel gitu loh, gitu. Jadi termasuk gaya dan pola pikirnya itu juga simpel saja. Nggak banyak kitab-kitab peninggalan leluhur Nusantara, yang ada itu ya sebagian manuskrip, tapi sebagian besar itu ukiran, ya, relief, sebagian besar itu. Nggih, dari Pak tumpuk Pak Ali Ahmadi dari kan tadi, nggih Pak Ali Ahmadi, silakan Pak Ali Ahmadi ini dari Pati, Jawa Tengah. Pak Usman, dari nggak sih? Oh siap, monggo. Pak Berita Nomor Wahid. Assalamualaikum. Saya lihat
Tidak ada golongan kabib yang mempunyai karya yang bermanfaat untuk umat. Yang ada umat dijadikan tambang untuk memperkaya diri sendiri. Nggih, faktanya begitu. Ya kalau dibantah ya bagaimana? Wong faktanya begitu. Cak Mas Turur. Assalamualaikum. Terima kasih. Semoga Kiai Nur ya niku tetap istiqomah. Alhamdulillah matur suwun doanya. Amin amin. Pak Toko Suryo, ngaji mahal nilainya dengan Kiai Nur. Semuanya mahal karena ya jenengan juga mahal Pak Toko Suryo. Jenengan enak-enak bersama dengan keluarga atau mungkin jalan-jalan makan bersama, terus jenengan sediakan perhatian panjenengan, waktu, terus data, loh itu kan yang mahal. Nggih. Terus kami menyampaikan hanya murah-murahan saja ya nggak mengimbangi itu namanya wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Paling enggak samalah gitu. Kami juga menghargai panjenengan. Matur suwun. Nggih. Pak Berita Number Wahid ini. Pak Cak Masrur atau Suryo, Pak Masraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mugi dunia selamat, mugi yai mugi manfaat. Amin. Matur suwun Pak Masraf. Pak Lencai. Siap yai, makasih bukunya mantep banget. Oh nggih. Matur suwun, terima kasih. Pak Muharrar Tulungagung. Muharrar Tulungagung siap. Oh nggih. Pak Samijo, subhanallah wa nugiri salat yai nggih. Pak Ahmad Yamati jam 10.42. Oh, berarti sekarang masih pagi menjelang siang Pak Ali Ahmadi, Korea Selatan. Selisih 2 jam. Oh, lebih malaman sana. Selisih 2 jam dengan sini, oh berarti sudah jam 10 malam. Oh, nggih. Buat 10 pagi loh, nggih. Berarti sudah malam. Jadi Pak Ali Ahmadi ini sudah istirahat ya. Pak Tain Desainer, mantun tahlilan derek ngaos nggih monggo lah. Masalah tahlilan itu nggak perlu dibahas sampai menguras waktu. Ya, tahlilan itu bukan meratapi mayit. Bukan mencari makanan dan ngerepoti sokibul musibah, bukan. Salah kaprah itu. Saya senang tahlilan, sama saja. Jadi misalkan nanti yasinan, tahlilan, misalkan disalahkan, dikafirkan, dimurtad, dibid'ahkan, oh nggih bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah alias sunnah hasanah. Sunnah itu perilaku yang baik. Gitu. Jadi di sana isinya seperti apa? Kita jangan suudon dulu lah itu loh. Yang saya tidak setuju itu memang masalah makanan yang wah-wahan itu loh. Itu yang saya tidak apalagi hari pertama, kedua sampai ketujuh hari. Kan dilihat dulu sokibul musibah itu seperti apa ekonominya, apalagi punya anak yatim yang masih perlu dibiayai ya. Terus makan-makan ngerepoti. Karena sebagian orang-orang desa atau kampung itu kalau tidak diramekan dengan nyembelih sapi, nyembelih wedhus itu dirasani tetangganya. Iku Warsito, bukan Pak Wijaya loh, Pak Warsito iku sawal 5 nggon mati mek dibuak tok. Gak digawak-gawakno. Mbok yo itu umi naam, bahasa Arabnya. Mbok itu umi, mbok ibu-ibu, umi, yo itu naam. Mbok umi naam ya. Itu ya dijual satu biar dibawa sama almarhum Pak Warsito misalkan. Yang akhirnya yaitu jor-joran, saing-saingan supaya di alam sama orang. Lah, ini yang salah itu di situ. Kalau masalah berdoa itu nggak masalah. Kalau ada yang mempermasalahkan itu kurang kerjaan namanya. Jadi lebih itu ini kasus lama, nggak perlu masalah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa terlalu dibahas sampai terjadi adawah, itu nggak perlu. Nggak urgent lah. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu kan macam-macam. Orang Nusantara mencari Gusti Allah itu gampang. Nggak perlu harus di Sidratul Muntaha versi pemahaman orang-orang lain ya mungkin ya. Enggak. Allah itu aqrabu min hablil warid. Ya. Di dalam dirimu enggak perlu kita Allah itu berada di aras itu ya enggak. Istaula. Jadi bukan istawa saja tapi istaula. Sama dengan sinyal internet itu ada di mana? Ya di langit. Tapi kan aslinya internet di mana? Ya tidak di langit. Arasnya stasiun antariksa ISS, stasiun antariksa internasional itu ada di langit. Di 340 km di atas permukaan laut bumi kita. Lah, tapi apakah internet di sana? Tidak, itu hanya pengendali saja.
Begitu juga Allah tidak berada di aras, enggak. Kayak duduk di singgasana kayak raja itu, ya enggak itu. Jadi nek golek Gusti Allah itu enggak perlu digoleki nang Mekah ya enggak. Nang Madinah ya enggak. Di Masjidil Aqsa ya bukan. Di sana itu Masy'aril Haram itu adalah tempat yang membantu sinyal itu sangat kuat. Stasiun ISS Antariksa Internasional dibantu oleh tower-tower yang ada. Lah, tower terbesar spiritual, keimanan, keislaman itu ada di Mekah, 100.000 rakaat. Ya. Bandingannya, ya. Dengan kita di sini yang di luar Makkah, ya. Kalau di Yerusalem ya 1.000, kalau di Madinah 1.000, yang di Masjidil Aqsa 500. Lah, ini adalah sinyal-sinyalnya gitu loh. Bukan Allah berada di sana. Baitullah rumah Gusti Allah yoga. Itu rumah tempat sinyal rahmatnya Allah disebar di sana. Begitu. Oke. Terima kasih Pak Agus Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rakza Afgan Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya nyimak ya. Oh nggih tanggo dhewe. Muhammad Saleh tabaruk dengan Gudal Dek Bahar. Nggih ada video nggih. Kok ya gelem ya? Siwaknya Dek Bahar bin Sumit itu kan ya nggak pantas, itu jahiliyah. Nggak pantas itu Pak Ahmad Saleh. Itu dosa itu, membodohi orang. Orang. Pak Mario Dwi Kurnianti. Assalamualaikum. Kulo saking Kalimantan Tengah. Pangkalan Bun Amin Jaya nderek ngaos. Oh nggih, Pangkalan Bun dari Kalimantan Tengah. Kalteng nggih. Di sana masih murni ya, banyak oksigennya, udaranya ya. Ya, pedalaman tidak banyak sinyal internet dan polusinya, udaranya ya, masih murni di sana. Pak Maria, Ibu Marita kok bukan Pak Solihul Hadi Demak nerek ngas. Oh siap Demak Bintoro. Pak Paiman Mantoswito, apakah kejadian saat ini ada hubungannya Sabdo Palon nagih janji dengan Syekh Subakir? Mohon penjelasannya. Versi Sabdo Palon Noyo Genggong itu kan ya versi ini aslinya adalah sanepo, tidak boleh dimaknai opo adonyo. Jadi sama dengan misalkan 500 tahun lagi Islam ini akan menyatu dengan agama Nusantara misalkan lah, atau ingin dendam dari Sabdo Palon Noyo Genggong terhadap kaum putihan ya, lalu akan menjadi abang. Nggak perlu di tafsiri yang berlebihan lah kalau menurut saya lah. Itu siklus alami 100 tahun sekali, tiap 100 tahun ada pembaru itu. Nah, masalah Syekh Subakir sendiri itu aslinya adalah Muhammad Al-Baqir. Kembali lagi ke Persia sana, nggak dimakamkan di Gunung Tidar atau di Blitar, itu petilasannya. Pak Maiman Montoswito, Pak Al-Angkabut, alhamdulillah Kiai, kami install pemahaman agama kami melalui Yai. Jangan dipercaya 100%. Apa yang saya sampaikan ada benar dan ada kurang benarnya. Tetap ngaji bersama. Saya juga tidak menolak nasihat dari panjenengan semua. Wong ya manusia itu ya tempat salahnya salah dan lupa. Tempatnya salah dan lupa. Mengingat film Avatar saja saya itu kadang-kadang ya lupa kok. Gitu loh, karena nggak sering nonton nih. Sudah tua. Pak Agus saya ulama una a'lamu minhum. Nah ini bahasa Arab. Ulama kita Indonesia Nusantara lebih alim daripada hum itu mereka. Hum itu jamak plural ya, mereka ya mungkin orang-orang yang pemahamannya ala ke Arab-Araban gitu loh. Gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Belum tentu. Jadi kalau misalkan ada ulama dari luar Nusantara gurui orang Nusantara, kalah tuwo. Gitu loh. Kalah tuwo justru ya sama seperti Buya Ar-Razim Hazi yang sudah nyampaikan, harusnya orang-orang luar Nusantara itu berguru ke Nusantara itu. Nusantara itu mana? Ya Jawa. Jawa itu mana? Ya Sumatera, Kalimantan, Malaysia, Brunei, Singapura itu Jawa. Jawi. Sama. Jawi. Pak Ajar Waras Margodadi. Ajar Waras Margodadi DIY dari ngaos siap bahwa saya pakai DIY ini. Ini pakaiannya Sultan Agung Hanyokrokusumo.
Ini kalau keris saya sudah saya bawa ya, saya sangat berwibawa. Coba nggak saya bawa, nanti menakutkan mukibin. Gitu. Jangan sampai kita menakutkan, dakwah kok menakutkan orang pada lari semua lah. Dakwah itu yang ngalelah itu. Pak Ajas, Pak Warsita Wijaya lah ini. Tadi mohon maaf Pak Warsita, bukan Pak Warsito yang jenengan, bukan itu yang almarhum tadi, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa keraton dikirim bukunya. Oh siap. Saya ikuti terus channel Pak Kiai dari awal mulai Karma 21. Terima kasih. Walaupun Pak Warsita Wijaya kadang-kadang kritik saya, nggak apa-apa. Itulah suasana yang hidup, gitu loh. Suasana itu hidup. Jadi nggak harus semua itu pro saya, jangan. Yuk, namanya ngaji bersama kok. Sudah sejak awal Pak Warsita kan mengikuti saya sejak Karma 212. Saya juga ngaji bersama. Gitu. Nggih. Pak Kebo GR Kanjeng ini Pak Ahmad Ali hadir, cerita apa lagi nih Kiai? Yo, kembali ke tema karena jenengan tanya gitu. Cerita apa lagi? Cerita. Link videonya Ustadz Faris Baswedan sudah kami sampaikan di bawah video kita. Nanti jenengan teliti sendiri mulai dari awal sampai akhir ketika membela diri. Ya. Karena Ustadz Faris Baswedan ini mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bahwa tabarukan ya, memegang mimbarnya Kanjeng Nabi dan memegang makam kuburannya Kanjeng Nabi dan menciumnya itu labak sabidzalika. Itu enggak apa-apa, bahasa Jawanya rapopo. Oh, gampang ya, rapopo. Ya. Maksud labak sa itu Ustadz Faris Baswedan itu melangkah terlalu jauh ke Bakar Abu Zaid. Adalah ke jauh-jauh. Kembali ke kitab yang disampaikan Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal. Ya ini saja. Jangan malah mengambil referensi dari mukaddimahnya oleh Dr. Wasiullah bin Muhammad Abbas saja. Ya dibaca catatan kaki atau footnote-nya halaman 492. Nanti jenengan buka. Masailul Imam Ahmad Kitabul Ilali wa Ma'rifatir Rijal lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Wafat tahun 241 Hijriah rahimahullah. Ditahqiq oleh Dr. Wasiullah bin Muhammad Abbas. Sekarang sudah era keterbukaan, kitab apapun lah. Apa dikira wong Jawa itu kurang ngerti? Walaupun pesantren-pesantren salafiyah belum pernah ya melihat dan megang buku ini, tetapi ya paling enggak sudah punya modal kunci nahwu sorob ya, mulai dari mabadik fikih lah ya, mulai dari nahwu wadih, jurumiyah, imriti, alfiyah ya, lalu ke balaghah ya. Nah itu sudah. Jadi enggak bingung-bingung untuk membuka setiap makalah itu. Jadi halaman 492 ya, nomor bahasan ya bisa dikatakan asar atau sebagian hadis. Sa'altuhu anir rajuli yamassu mimbaron nabi. Saya bertanya tentang seseorang yang memegang mimbarnya Kanjeng Nabi SAW wa yatabarraku dan ngalap berkah bimasihi dengan memegangnya, wa yuqabbilu dan menciuminya, wa yaf'alu dan melakukannya bil qabri terhadap kuburannya ya Kanjeng Nabi, mithla dzalika seperti di atas ya, memegang dan menciumnya. Padahal nggak bisa. Tembok 3, totalnya sak besinya 3 ya. Zaman Imam Hambali hidup 2 pada masa antara tahun 88 sampai 94-an ya Hijriyah, pada masa Raja Umar bin Abdul Aziz sudah mulai direnovasi itu. Jadi nggak bisa langsung megang, apalagi Imam Ahmad Ar-Rifai tahun 555 Hijriyah, ya nggak bisa. Berarti tangannya kan jadi terbang jauh ya. Nggak bisa itu. Tembok berlapis-lapis kok. Ya megang temboknya itu pun belum tentu lah ya. Prosesnya seperti apa ya, nggak tembok nggak tembok yang pertama, tembok rumah enggak. Ya mungkin yang pagar nomor 3, ya mungkin besinya itu.
Ya katanya nggak mimpi ya, disaksikan. Nah kalau mimpi nggak disaksikan 90.000 orang. Dan tidak hanya wayasyaduna, wayangzuruna, 90.000 itu melihat tangan Kanjeng terbang. Gitu loh. Jadi bahasanya itu macam-macam antara yasyaduna dan wayangzuruna. Nah kalau yasyaduna mungkin bisa ngeles loh ya. Wong kan menyaksikan, seluruh dunia itu menyaksikan berita meninggalnya masyarakat Indonesia di Cisarua, Bandung Barat, ya 23 marinir terkubur yang ketemukan baru 4, berarti wong ratusan juta menyaksikan lewat televisi, mesti ngeles gitu kan. Bahasanya itu wayang duruna juga gitu loh. Ya melihat langsung gitu loh. Bukan menyaksikan asyhadu itu enggak. Nggih, dibuka nggih. Nggih. Ini kitab kuning loh tanpa maknaan loh ya. Al-ilal wa ma'rifatir rijal. Tolong ini masukan ilmiah untuk Dik Faris Baswedan dan Dik Ajir Ubaidillah. Supaya tidak memalukan aswaja gitu loh. Saya ini aswaja ya. Dipermalukan skor 1,8 ya. Gak malu dah. Kan gitu. Lah ini saya kasih clue gitu, supaya tahu gitu loh. Ini sa'altuhu anir rajuli yamassu mimbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan cerita sa'altuhu itu Abdullah bin Ahmad, putranya Imam Ahmad bin Hambal. Yang kemarin saya sampaikan itu kan Soleh bin Ahmad, putra sulungnya. Ini putra tidak sulungnya. Ya kedua atau ketiga apa nggak sulung lah, nggak barep itu. Lah saya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal tentang seseorang yang memegang mimbar Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimbar Kanjeng Nabi itu kan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, kan ada hadisnya itu, hadisnya gitu. Tempat antara raudhah, tempat antara mimbarku ini, karena Kanjeng Nabi kan waktu ngajar sahabat itu kan ya sama seperti ini mimbar lah. Di sini aku mimbar sering saya ngajar misalkan. Dan kamarku atau rumahku ya itu adalah taman dari taman-taman surga. Karena ketika kita menghadapi suasana pengajian umum itu kan ya suasananya kan suasana menenangkan, menyenangkan gitu. Adem ayem melalui utang kan begitu. Ya ngantuk orang nonton orkes dangdut ngantuk itu nggak ada. Tapi kalau ngaji ngantuk biasa. Ya itu karena suasana surga itu loh. Oleh sebab itu kalau mencari surga itu di mana? Ya sudah diterangkan Kanjeng Nabi, kok malah mencari kemana-mana. Pasti mufasir itu macam-macam. Itu di atasnya raudhah itu ada energi yang menuju ke arsy dan kursi sana, kursi dan arsy sana, lalu pas kenceng dengan surga. Surga itu di langit sana ya. Jauh, surga itu di sini kok dicari di mana-mana gitu loh. Jadi kita ini sudah menemukan surga. Jadi jangan mencari guru mendatangkan dari luar sana. Oh di sini sudah ada, nanti dihapusi saja. Nggih, begitu nggih. Jadi Abdullah bin Ahmad itu bertanya kepada abahnya tentang orang yang memegang dan mencium mimbarnya Kanjeng Nabi untuk tabarukan ngalap berkah. Begitu juga kuburan, nggak mungkin kuburan, nggak mungkin. Ya ini mithla dzalik au nahwi hadza, atau seperti itu. Au nahwi hadza itu juga bisa mungkin kuburannya orang soleh, mungkin ya orang-orang soleh itu bisa juga ya waliullah, mungkin bisa al-kutub, rijal dan lain sebagainya. Yuridu bidzalika at-taqarruba ilallah, bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dulu sebelum Rasulullah mengkampanyekan tauhid murni, aku nggak nyembah berhala. Aku melakukan ini, kami melakukan penyembahan dan ngeladeni berhala Siwa, ya Suwa, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Itu ya untuk mendekatkan diri liqarribuna indallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha segalanya. Jadi dikatakan nyembah berhala nggak mau dia, tapi Rasulullah nggak mau. Alasan itu akhirnya ya tetap dihilangkan semua berhala-berhala itu di sekeliling Ka'bah. Tidak ada toleransi, ya. Nah, untuk memurnikan akidah. Jadi takoruban itu yang seperti apa? Harus syarian. Takoruban, orang kita mengatakan korban gitu. Korban tanya dibuat.
Nanti korban kambing, korban sapi, korban kerbau, korban perasaan, korban harta, korban nyawa, itu takoruban hasilnya. Semuanya tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa. Ilallahi Jalla wa Azza. Bisa diwala-wali Azza wa Jalla, bisa Jalla wa Azza. Fakola, maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, la ba'sa bidzalik, rapopo. Gitu aja. Lah, rapopo ini artinya apa? Sebabnya rapopo itu artinya banyak. Jika Imam Hambali mengatakan la ba'sa, itu ada 7 variasi. Maksudnya seperti apa? Syarahi oleh Syekh Wasiullah ini dengan syarah yang jelas di bawahnya. Lah ini dilewati oleh Ustadz Faris Baswaidan. Ini nggak dibaca, hanya dibaca atasnya saja. Ini sudah jelas dari anaknya, ya, yakni Abdullah bin Ahmad mengatakan ini asli karya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga Syekh Wasiullah bin Muhammad Abbas ini juga mengatakan asli karya, dipercaya tanpa membaca footnote-nya, catatan kakinya. La ba'sa bidzalika itu ada nomor 3. Nanti panjenengan bisa buka bersama. Sebelum kita bahas footnote atau catatan kakinya, maka saya baca dulu tulisan panjenengan. Jangan tegang-tegang, karena ini kajian yang butuh konsentrasi kelas tinggi gitu loh. Kalau disampaikan dengan tegang ya nggak masuk nanti. Jadi yang rileks aja tah. Pokoknya apa saja ya, buantan apa saja dari seluruh penduduk muslim dunia. Kalau datang ke Indonesia itu sudah kalah semua. Nggak sombong ya, kalah semua. Lalu surga itu sudah ketemu ya. Di sana masih mencari bakale. Piye tadi? Kan gitu nggih. Padang pasir ya. Pak Demak Siti, nyuwun doane yai Rakornas PWI LS di Demak mugi sukses dan bermanfaat kangge Nusantara, amin. Semoga sukses besok Rakornas di Wonosalam Demak Bintoro. Nggih, monggo nggih mugi-mugi nggih. Sepenting perbedaan itu ditiadakan lah nggih. Perbedaan itu coba nggih kita belakangkan, jangan kita kedepankan. Pak Agus Safiullah, utlubul ilma walau biswin. Nah, ini walaupun bukan hadis, ada yang mengatakan hadis ya, hadis bukan hadis sahih ya. Nah, ini anggaplah ini kata mutiara lah ya. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina ya, nggak ada buruknya lah kita belajar dari Cina juga. Karena sekarang produk-produk Indonesia dari Cina semua. Ya kan ya wajar gitu loh. Jadi misalkan diterapkan itu utlubul ilma walau bisin, itu nggak apa-apa. Lah kalau utlubul ilma walau bitarim itu nggak pantas. Produknya apa tarim? Produk hurufat. Produk pasir inat. Enggak. Utlubul ilma walau bitarim darokah alal Madinah ya tarimu ahlaha. Nggak ada. Nek utlubul ilma walau bisini bisa ada. Karena apa? Semua perangkat kita yang mudah-mudah itu loh ya. Dulu itu sulit dan mahal. Kena Cina mudah dan murah. Coba ayo. Alat-alat pertanian, perkebunan itu loh kena Cina. Pacul itu loh. Ditiru sama Cina sana, pacul Jawa kalah. Pacul Jawa digawe secara tradisional melalui pandai besi kan. Di sana sudah diproduksi mesin canggih. Ya kalah. Gunting, petil. Wah semua dari sana semua murah. Kaos oblong di sini itu produksi harganya 15.000, di sana cuma 3.000. Ya Allah, utlubul ilma walau bis sini itu ya bener itu loh. Jadi kalau utlubul ilma walau bi tarimi itu nggak bener. Pak Kisabullah, nggih Pak Ahmad Ali, data mana data copycat Fairtet Kabib nggih. Pak bagus oke, Rio nderek ngasi oh siap nggih. Rio kok basa Jawa sih. Bagus saya kirim doa untuk almarhumah boleh malam Jumat. Besok sampai 24 jam Jumat sore ziarah. Ya enggak apa-apa. Lah, Salafi Muhammadiyah itu ya kadang ya ziarah tapi enggak terlalu penting. Nek mendoakan iya. Sama, jangan kita suudon loh ya. Wah, itu enggak gelem ziarah, enggak begitu gitu loh. Jadi jangan benci berlebihan lah gitu. Pak Syahid Krisna,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pasuruan Kabupaten Yai, salam takdim selalu untuk RT Nore Kiai. Gimana caranya kepengen sowan ke kediaman jenengan Yai? Mohon untuk responnya Yai. Nggih. Siap, kami menerima siapa saja, tetapi juga kami manusia biasa, punya aktivitas sehari-hariannya dan kadang juga keluar kota. Hubungi admin 081 332 036 616-nya itu. Nanti bisa dijadwalkan lah. Kita nggak sombong kok. Nggak perlu bawa uang, bawa apa, nggak, sepenting bawa niat yang baik, jangan mempersekusi saya. Saya kadang-kadang itu trauma, gitu loh. Kok tega gitu loh, saya dipersekusi, apa salah saya, gitu loh. Kadang-kadang itu saya itu kasihan kepada mereka. Seharusnya itu pemersekusi itu mempersekusi balik ke habib-habib yang tukang membodohi umat kita, gitu loh. Kemarin malam saya telepon ke Kiai Imam Lumajang yang dipersekusi FPI Pamekasan yang sampai dilaporkan ke Kapolres Propo ya, Pamekasan itu. Saya telepon benginya, kasihan rumahnya diobrak-abrik, dijual murah-murahan, akhirnya pindah ke Lumajang. Itu dendam lama sejak 6 tahun yang lalu sebenarnya. Tapi yang ini kan beliau ya mungkin salah sebut Yai Karor gitu loh, mungkin salah sebut itu, akhirnya banyak yang marah itu. Sebenarnya jangan marah lah, ayo dipikir bareng-bareng, persaudaraan gitu loh. Jadi harus minta klarifikasi dulu maksudnya apa begitu. Saya karena pernah mengalami sendiri gitu loh. Tidak mikir dawa ora iso. Gitu. Pak Ahmad Gufuroni, ngaben rambu solok tahlilan sederhana saja nggih, tahlilan sederhana. Sepenting itu khidmat itu aja nggih. Nggih. Pak Ahmad Ali, berdoa itu positif, jangan sombong nggih. Berdoa itu ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah. Tadarru' dan takut. Jangan doa itu Allah maghfir. Kadang-kadang khotib itu berlebihan itu, terlalu percaya diri. Rumah samu maksa Gusti Allah piye? Kan bukan karena biasanya nek Muhammad ya. Jadi biasanya kalau doa itu ini. Bukan gini. Nek NU khotibnya NU biasanya ini. Karena NU kadang-kadang kan megang tongkat ya kan. Allah maghfir. Lah rumah samu piye? Iki gak ngerti artine ya. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'min. Iku piara ngerti arti ini. Allah maghfir itu ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang yang muslim dan mukmin yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kan gitu artinya. Kok malah sombong karo Gusti Allah ya rapas kalau udhu rabbakum tadarru'a khufiyah. Nggih, Pak Sodik nggih. Oh Pak Ahmad Ali nggih. Pak Abdul Wahid Jazz lagi. Oh siap. Pak Mas Ujang lah. Mas Ujang ini sudah ada waktu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, mugi kita semuanya sami sehat selalu dan boten bosen menyampaikan kebenaran. Matur kesuwun Kiai dan admin semuanya. Oh sama-sama Mas Ujang, sama-sama. Pak Muhammad Suhaili Mahfud, dapat dari mana sampean ibarat tentang Nabi Adam punya ibu? Lah kemarin sudah sampaikan ya. Itu kadang orang itu malas ya. Sebenarnya orang malas belajar, malas mikir, malas moco. Itu kadang-kadang itu begitu. Video yang terakhir ini loh. Ya komentarnya ya banyak, ya ada yang menghujat saya. Inilah niat saya itu untuk membuka dan mengupgrade memori kita bersama gitu loh. Era kita ini era mengembangkan kapasitas memori. Kalau kita berada di zona aman nyaman itu nggak bisa berkembang. Nah seperti ini kan akhirnya nggak nyaman, akhirnya orang belajar gitu. Itu tujuan saya seperti itu. Dan ya Qur'annya kitabnya sudah tak sampaikan. Kadang orang itu kan ya males itu loh. Males belajar, inginnya langsung matengan itu loh. Padahal tak tampilkan gitu loh. Saya masih banyak yang belum saya tampilkan. Sebenarnya ya dipikir bareng-bareng dhisik itu loh. PR bersama. Sudah saya sampaikan, nggak perlu saya ulang-ulang. Kang Brot, Jakarta Barat nyimak izin. Oh monggo, silahkan tafadhol please. Ya toreh. Pak Ahmad Saleh, Tower TV banyak di Jakarta. Tower TV ya. Kalau Tower TV di Jakarta itu cukup di gedung-gedung atas gedung saja nggih Pak Ahmad Saleh. Nggih. Pak Said Krisna sungguh-sungguh ngaji yang di ilmiah sehat selalu siapa Muhammad Soelo dari dapat dari mana sampean ibarat tentang Nabi Adam punya ibu. Nggih Pak Muhammad, simak video kami kemarin dan yang sangat-sangat kemarin mundur ke belakang. Pak Cipto, asalnya Mbak ya, kenapa MUI tumpul pada golongan-golongan Habib, tapi pada kiai-kiai tajamnya naudzubillah. Ini kan perlu cemeti, dibeteti, digiti, didorong, didukung dari belakang supaya MUI kan kebanyakan anggotanya kan ya sepuh-sepuh. Ya. Jadi harus
dikembangkan pemahamannya juga. Kembali ke tema. Footnote tentang labak sabida lika alias rapopo. Imam Hambali menjawab rapopo maksudnya piye? Dijelaskan oleh Syekh Wasiullah bin Muhammad Abbas. Ini wajib dibaca oleh Ustadz Faris Baswaidan. Bukan Baswedan loh ya. Baswaidan. Ba Mukmin. Ba Juber. Ba Makhromah. Ba Asyir, Ba Abud itu Ba Alawi, ini sing Ba Suwaidan bukan Ba Alawi. Bahsin aslinya Ba Hasin, terus disingkat Bahsin. Nek Ba Suwaidan masih disukan aja, nggak lah Bas, nggak usah. Ba Suwaidan itu. Oke, jadi tolong ini kritik ilmiah dan juga masukan ilmiah. Nomor 3 dibuka. Footnote catatan kakinya. Jangan berpaling ya. Orang sudah cerdas semua, jangan ditipu-tipu. Jangan menfitnah Syekh Wasiullah. Ya. Amma masu mimbarin Nabi. Adapun memegang mimbarnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fakot asbata al imamu Ibnu Taimiyah fil Jawabil Bahir Shaqifah 31 fi'lahu ani Ibni Umar radhiyallahu anhu duna ghairihi. Bahasa Indonesianya begini, adapun memegang mimbarnya Kanjeng Nabi itu Imam Ibnu Taimiyah sudah menetapkan ya dalam melakukan perbuatan tersebut ya, yakni memegang mimbar itu di dalam kitab karyanya, kitab Al-Jawabul Bahir halaman 31, bahwa perilaku itu bersumber dari Ibnu Umar, bukan dari selainnya sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar. Itu. Lah, minas sahabah. Jadi sahabat lain tidak melakukan itu. Warawa Abu Bakar bin Abi Syaibah fil Musannaf. Begitu juga Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan di dalam kitab Musannafnya atau kitab yang dicatat karyanya juz atau jilid 4 halaman 121 an Zaid bin Al-Habbab atau Hubbab. Diceritakan dari Zaid bin Hubbab. Qala Zaid berkata, haddatsani Abu Maudud. Abu Maudud menceritakan kepadaku. Qala Abu Maudud berkata, haddatsani Yazid. Yazid menceritakan kepadaku. Yazid bin Abdul Malik bin Qusaid. Qala Yazid berkata, ra'aitu, saya melihat nafaron golongan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan sahabat-sahabat Nabi, idza khalalahum al masjid, ketika masjid dalam kondisi sepi, qamu ila rumanatil mimbar al-qur'a, mereka berdiri menuju ke tempat pegangan ya rumanah mimbar tersebut, famasahuha wada'u, dan mereka memegangnya lalu berdoa, tabarukan. Qala berkata ya, yang berkata siapa? Abu Maudud. Wa ra'aitu, dan saya melihat Yazid yaf'alu dzalik. Yazid juga ikut melakukan itu. Jadi Yazid ini melakukan itu. Sahabat Nabi termasuk. Wa hadza kana lamma kana mimbaru alladzi la masajismau asy-syarif. Melakukan tabarukan memegang mimbarnya Kanjeng Nabi itu ketika masih ada bekas-bekas pegangan, ketemuan antara jasad jisim kulit ya, tangannya Kanjeng Nabi ataupun lainnya jasadnya Rasulullah, jisimnya yang mulia ya, dengan ya mungkin masih ada sidik jarinya lah ya, gampangnya begitu ya. Sidik jari itu kan akan hilang pada waktu beberapa kan begitu. Lah masih ada bekas keringetnya Kanjeng Nabi lah, energi suaranya Kanjeng Nabi yang terekam di dalam benda-benda itu bisa merekamnya gitu. Lah mana? Alladzi la masajismau asy-syarif, itu asy-syarif ya yang mulia, jisim atau jasanya Kanjeng Nabi. Amal an, nah ini penting untuk Ustadz Faris Baswaidan. Amal an, adapun sekarang itu ya pada masa abad keempat Hijriah ya. Amal an ba'dama taghayyara la yuqalu bimasru'iyati mashihi tabarukan bihi. Kalau sekarang ya,
Ini mungkin kalau dikembalikan ke Syekh Sofiullah mungkin ya, Wasiullah mungkin sekarang ini ya. Qala wa ra'aitu yafalu dzalika wa hadza kana lama mimbaru alladzi lama sabi. Ini Syekh Wasiullah. Ya. Amal an ba'da ma taghayyara la yuqalu bi masyru'iyyati masjidi. Setelah ada perubahan renovasi Masjid Nabawi ya, dan keaslian dari mimbar Kanjeng Nabi ini sudah tidak bisa seperti awalnya lagi ya. Sekarang dijaga ya. Sekarang dijaga, dipagari sekarang ya. Yang di Raudhah saja dibatasi kok ya. Kunjungannya kecuali jam-jam tertentu. Amal ana, adapun sekarang ya mungkin ya abad 15 Hijriah inilah ya. Ba'da ma taghayyara la yuqalu bi masyru'iyyati masih gak disyariatkan untuk memegangnya tabarukan biak atas dasar ngalah berkah, gak disyariatkan. Lah, wa amma jawazu maskhi qabrin Nabi, adapun diperbolehkannya memegang kuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wat tabarruki bihi, dan tabarruk dengan makam Kanjeng Nabi, fahadal qaul gharibun jiddan. Ini menurut pentahqiq penyalin kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal. Ini yang penting untuk dipahami semuanya. Amal an sudah, wa amma jawazu masih qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarruki bi fa hadzal qaul gharibun jiddan. Aneh itu. Kaul yang mengatakan seperti itu aneh banget. Jiddan itu ya aneh banget jiddan. Ya temen ya. Lam ajid ahadan naqalahu anil imam. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu enggak pernah mengatakan seperti itu. Ditabarrukan memegang kubur Kanjeng Nabi ya. Yang mengatakan itu berasal dari Imam Hambali itu enggak ada. Lam ajid ahadan naqalahu anil imam Hambali. Lah ini yang dibantah ya oleh Ustadz Faris Baswaidan ini itulah. Imam Hambali saja mengatakan la ba'sa bidzalik, artinya la ba'sa bidzalik itu waca niki gitu loh. Ojo mela ba'sa bidzalik ora mbok waca footnote yang nomor 3, ada nomor 3, cari foto di bawahnya. Panjenengan juga lulusan Libya kan, mestinya ya bahasa Arab merecel lah. Ya fasih ya, selain fasih dan demi Allah meyakinkan itu loh ya. Apalagi 2 tangan, demi Allah lebih tangan. Tapi kemarin kan sempat saya katakan zong. Ini buktinya. Saya itu nggak tega untuk 0-8 itu nggak tega. Masih saya kasih skor 1-8. Ya gara-gara ini apa saya nggak tahu sebelumnya. Ketika sudah mengucapkan percaya diri, al-ilal wa ma'rifatir rijal. Aku wis maca. Belum saya buka itu sudah saya dulunya itu sudah saya pelajari. Dikira lulusan pesantren Nusantara itu nggak ngerti seperti ini dah. Nggak perlu saya harus ke Al-Aqaf University atau Tarim Darul Mustafa Tarimi atau ke Al-Misri, ke Al-Azhari atau ke Maroko Al-Jazairi. Enggak. Indonesia tuh pinter-pinter wis. Cekak aus. Nah ini ya. Lam ajid ahadan naqalahu anil imam. Jelas Imam Hambali tidak memperbolehkan. Wa qala Ibnu Taimiyah fil Jawabil Bahir. Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al Jawabul Bahir li Zuwaril Maqabir halaman 31 berkata, ittafaqal a'immatu ala annahu la yamassu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua imam itu bersepakat bahwa sesungguhnya tidak ada dasar ya disyariatkan untuk memegang kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yuqabbilu, dan tidak ada dasar untuk mencium, mengecup makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Ya nggak bisa, selain nggak bisa ya nggak ada, itu nggak ada ya nggak bisa itu. La yuqabbilu wa hadza kulluhu muhafadzatan. Ini dilakukan semuanya adalah untuk menjaga alat tauhid, menjaga tauhid. Menjaga tauhid. Jadi kalau kita berhenti lama dekat makam Kanjeng Nabi kita, ya itu langsung diusir, syirik. Langsung ya, karena antri lah gampangnya itu. Jangan misalkan lama-lama, apalagi nangis sujud-sujud, wah diusir, disaduk sama askar. Muhafadzatan alat tauhid. Fa inna min usulis syirki, lah ini loh. Ini nanti
dikatakan Wahabi, mau saya tinggal baca. Fa inna min usulis syirki, maka sebagian daripada pokok-pokoknya syirik billahi kepada Allah adalah ittikhadul kuburi masajidan. Nah, ini seperti orang Yahudi Nasrani, menjadikan kuburan itu menjadi masjid. Dan terbukti habaib-habaib itu menjadikan kubur seperti masjid, yang meniru Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Kalau makamnya Imam Syafi'i ya dibangun itu nggak dijadikan masjid ya biasa itu. Bahkan seandainya ya, seandainya ini kan seandainya kan. Sebelum seandainya saya akan membaca tulisan penjenengan dulu. Nanti kembali diingat nih kata-kata seandainya. Cipta, Pak Cipto, assalamualaikum. Kenapa mu itu sudah? Pak Akunta Masa sudah tadi. Pak Ayam Jago. Kiai, apa artinya 3, 7, 40, 100 sampai 1000 hari? Itu sanepan. Aslinya itu bukan sebuah kewajiban, itu tanda bahwa kita itu harus selalu mengingat jasa-jasa leluhur kita. Nah, kalau sudah 1000 hari itu tidak seperti sangat dianjurkan ya, karena memang orang-orang Nusantara itu tidak terlalu mengkultuskan kuburan, karena kelemahan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang akhirnya dirampasi, diba'alawikan. Karena orang-orang Nusantara leluhur kita itu tahu kapan mulai hancurnya jasad mayit yang dikuburkan. Bahkan kalau kita jalan-jalan di Bojonegoro, Blora, Nganjuk, Tuban, ada Alas Kalang ya, itu dulu tempat pemukiman manusia purba, manusia Kalang. Mereka itu mengubur hartanya. Dulu pada zaman Majapahit, suku Kalang itu termasuk prajurit tangguh yang mengalahkan kerajaan Dayak Nan Sarune, itu ya dari suku Kalang, disewa oleh Mpu Nala. Karena suku Kalang itu fisiknya kuat dan memiliki ilmu magic. Magicnya juga sangat kuat. Nah, ketika mendapatkan hadiah-hadiah itu dari Roja, ya Raja Majapahit, kan termasuk tentara bayaran lah, itu dikumpulkan. Mereka hidupnya nomaden, terus dikuburkan bersama dengan mayatnya. Lah, ketika digali, ya ditemukan harta-harta itu, ada yang emas, kadang-kadang anting-anting, kadang-kadang ya gelang emas itu. Banyak yang mencari, di tet, ada sinyal tet gitu ya. Dicari tet itu ada detektor, mental detektor itu. Itu bekas pemukiman manusia purba di sana. Lah, itu tadi sesuai dengan pertanyaan, berhubungan dengan 1000 hari lebih, itu sudah menyatu, sudah hilang dengan, ya menyatu dengan tanah masing-masing. Kalau di suku Baduy di Banten, ya di Pandeglang, di Cibio dan sekitarnya itu 7 hari. Sudah setelah itu nggak ada yang namanya batu nisan. Dikuburkan ya di sawah, karangan masing-masing. Dan ada yang membuktikan ketika digali itu hilang jasadnya, moksa. Karena memang orang-orang Baduy itu ya bisa dikatakan nggak memiliki dosa. Dosanya apa? Memang lugu-lugu ya. Korupsi ya ora, ya kan? Hidup apa adanya, sih dimakan dari hasil alamnya. Agamanya agama Adam. Jadi Nabi Adam versi Sunda Wiwitan, itu lahir tahun 1000 sebelum Masehi. Tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi punya Adam sendiri. Dulu Adam itu banyak sekali gitu loh. Jadi tolong dipahami bagi yang kurang dan tidak mau mempelajari. Jadi kalau sudah 60 tahun setiap makam itu sudah merupakan simbolik saja. Simbolis, hanya mengenang ajarannya ya, dan meniru perilakunya itu, dan dari bekas perjuangannya kita untuk ikut mendoakannya gitu. Lah, maksimal 100 tahun lah. Jadi bisa dikatakan ada pilihan antara dikuburkan atau dikremasi atau dingabeni ya. Itu biasanya kalau non muslim lebih memilih
dikremasi saja, karena lebih cepat untuk bangkit di alam dimensi lain. Gitu. Nah, kalau misalkan longsor itu langsung dikubur itu bagaimana? Ya harus diupacarai saja, nggak perlu digali loh. Longsornya 20 meter ya. Gimana? Gak ditemukan selama lebih dari 5 hari kan ya sudah menyatu dengan tanah. Jadi hal-hal seperti ini 1000 itu hanya sanepo, pelajaran untuk selalu mengingat jasa leluhur kita. Haul setiap tahunnya kalau ada rezeki, kalau nggak ada ya nggak apa-apa kan gitu. Karena birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Sebenarnya masalah 3 hari, 7, 40, 100 sampai 1000 hari itu kan hanya simbolik saja. Enggak ya nggak apa-apa, bukan seorang merupakan kewajiban. Dan jangan dibumboni dengan macam-macam. Jadi tahlilan itu mendoakan itu aja lah. Karena ad-doa'u mukhul ibadah. Berdoa itu adalah sumsum intisari daripada ibadah. Kan begitu. Pak Rois Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Saiful tadi. Pak Ahmad Ali. Kapib Malaysia sudah bangkrut jualan roti canai. Oke, Pak Ahmad tadi dari Malaysia. Oke, Pak. Pak Ali Ahmadi. Mohon doanya Yai dan hadirin semua. Buat kami yang saat ini berjuang di negeri seberang. Khususnya istri saya saat ini menjelang lahiran di rumah sakit Korea Selatan. Oh, Pak Ali Ahmadi ini sekalian istri nggih, semoga selamat Pak Ali Ahmadi, istri panjenengan lancar, selamat ibunya, selamat anaknya menjadi anak yang saleh ataupun sholihah, nggih, menjadi kebanggaan hati panjenengan sekeluarga, dzurriyyah yang thayyibah, sakinah mawaddah dan penuh rahmah, rezeki melimpah berkah untuk bekal ibadah, ziarah Makkah wal Madinah, wa ziarah makam Rasulillah. Amin, 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 amin ya Allah ya mujibas sailin. Matur suwun, Pak Ali Ahmadi kemarin wakaf itu juga sudah saya sampaikan sebagian kepada tokoh-tokoh penting ya. Itu sebagai wasilah. Jadi wasilah itu seperti itu yang benar ya. Seperti saling mendoakan ini kan wasilah Pak Ali Ahmadi. Jadi ini termasuk bagian daripada wasilah. Kita nggak boleh sombong. Aku sombong dewe lah kok jaluk bantuan doa orang lain. Kita nggak boleh sombong. Karena kemungkinan dari lisan saudara kita itu lebih dikabulkan. Karena ketulusan gitu. Pak Ahmad Soleh, Sepuro Pekalongan derek nyimak. Oh siap. Kembali tema tadi apa? Seandainya. Ya. Makamnya Nabi Ibrahim itu ada di Surabaya. Maka setiap hari tidak akan pernah sepi peziarahnya. Mengalahkan yang ada di Hebron, Palestina sana. Seandainya makam Imam Syafi'i itu ada di Banten sana, atau Imam Nawawi ya dibawa dari Makla ke Banten sana, niscaya yang menziarahi makamnya itu setiap menit, jamnya, harinya tidak akan pernah sepi. Lebih banyak penziarah orang Nusantara daripada orang Timur Tengah sana. Kenapa? Coba jenengan datang ke makam Wali Songo. Makam Mbah Sunan Ampel apa pernah sepi? 24 jam kecuali corona. Ya kan? Kecuali pas COVID-19 itu ditutup beberapa tahun itu loh, lalu dirubah menjadi makam batu nisan yang menjulang tinggi itu. Alayaman itu. Nggih, seandainya, ya, seandainya. Karena apa? Di sini itu jejak leluhur bangsa Nusantara itu seneng ngalap berkah. Lah, ziarah ngalap berkah itu seperti apa? Bukan ngalap berkah makamnya Kanjeng Sunan Ngampel, bukan. Sing bener itu aslinya itu begini kok. Sing bener lah aslinya lah ya. Kan seandainya ini, masih seandainya ini, dalam rangkaian seandainya. Lebih baik datang silaturahmi sowan ke para kiai-kiai Dzurriyyah Wali Songo dan non Dzurriyyah Wali Songo, minta doanya. Itu lebih masyru'iyah. Jadi saat ini masih hidup. Sayyidina Umar itu kan pernah meminta doa pamannya Kanjeng Nabi kan. Bukan meminta kepada Kanjeng Nabi. Sayyidina Abbas ketika paceklik lama nggak turun hujan di Madinah, ya kan? Jadi tidak meminta kepada kuburannya Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar itu meminta kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib untuk berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Karena wasilah ada hubungan sama-sama Bani Hashim, Bani Muthalib. Nah, kalau kita meminta bantuan doa, datang sowan ke para kiai-kiai kita, sesepuh-sesepuh, guru-guru ngaji yang mukhlis, yang ikhlas-ikhlas itu, minta doanya, ya yuk nggak apa-apa itu malah. Nggak apa-apa.
Itu malah justru disyariatkan saling mendoakan satu sama lainnya, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau berdoa di makam kuburan itu, ya mendoakan ahli kubur. Jangan minta didoakan ahli kubur. Lah, kalau malah justru tabarukannya salah, ya ini nggak masyru'iyah malah. Lah inilah yang dikhawatirkan oleh mazhab Hambali. Saya ini berbicara mazhab Hambali loh ya. Karena fokus kepada kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal. Saya berbicara fokus ke kitab ini karena ini sudah dialihkan perhatian oleh Ustadz Faris Baswedan. Agar kita nggak membaca footnote-nya ini, masa mau bodoh-bodoh, pinter kabeh. Apalagi kitab sudah saya bagi ke panjenengan. Nanti buka sendiri. Jadi kembali ke seandainya itu tadi, ya. Seandainya itu. Jadi makam Wali Songo itu 24 jam, tidak ada sepinya. Tabarukannya adalah mengenolkan hati dan pikiran. Ketika ingat akhirat itu kan nggak ingat keduniawian lah ya. Aktivitas keduniawian itu atau mungkin gara-gara putus asa kegagalan. Akhirnya tabarukannya ke Gunung Kemukus, tabarukannya ke Gunung Kawi kan gitu. Tabarukannya kadang-kadang Gunung Murio, kadang-kadang kan gitu. Orang yang macam-macam masalahnya kan macam-macam, putus cinta, perceraian. Akhirnya bingung daripada nong gua sepi dewe wedi, akhirnya ya nong makam-makam itu turu golek wangsit. Apalagi dulu pada waktu SDSP itu ya rame itu. Lah hal-hal seperti ini yang kita khawatirkan. Jadi fa inna min usulis syirki billah ittikhadul kubur masajidan. Masajida. Sama dengan larangannya Kanjeng Nabi, jangan kalian jadikan kubur kalian seperti masjid, itu menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Kok malah diuri-uri, itu gimana? Nah ini terus berikutnya, summa annahu lam yathbut an ahadin min sahabati Rasulullah SAW fi'lahu. Jadi perilaku-perilaku seperti itu, tabarukan, mashu, yuqabbilu, mimbar ataupun makam Kanjeng Nabi itu, ya tidak dilakukan seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW. Walau kana fadilatan au sunnatan au mubahkan lana sobal muhajirun wal ansor qobrahu asyarif alaman. Seandainya itu ada keutamaan, ada kesunahan atau kemubahan, ya maka sahabat-sahabat muhajirin, ansor semua itu akan membuat satu tanda, ya alaman itu ya tanda atau alamat atau bukti tanda lidzalika wa da'u akan woro-woro, wah kita ini tabarruk lah ya kepada makam Kanjeng Nabi dan mimbarnya, wa da'u indahu wa sannu dzalika liman ba'dahum, dan akan menghukumi dan menganjurkan kepada umat setelahnya bahwa ini sunnah. Ternyata kan tidak itu loh. Jadi ketika memahami kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal itu yang komprehensif secara luas dan lugas gitu loh. Jadi ini masukan untuk Ustadz Adjir Ubaidillah dan Ustadz Faris Baswedan gitu. Jadi enak. Sudah saya bagikan ke panjenengan. Jadi tidak harus kita yang baca, jenengan juga bisa. Gampang, ya. Gampang, nanti dibuka, bisa disampaikan. Kalau saya yang berbohong ya tolong salahkan saya. Saya hanya membaca. Pak Ahmad Saleh, matur suwun ya. Oke, siap sama-sama. Pak Agus Saifullah, betul ya. Indonesia lebih warok. Warok itu wirai, menjaga. Membaca tulisan wirawiri dengan tulisan panjenengan yang tadi awal, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jai, mengapa Tobaqot Ahmad bin Isa banyak versi Pak Yai? Katanya ada di Madinah, nggak hijrah ke Baghdad, apalagi ke Yaman. Nggih. Kalau kita men-tracking ya, perjalanan hidupnya keturunan Imam Ali Al-Uraidi, itu ya berada di sekitar Madinah, karena uret itu ada di daerah Madinah, kampung yang ada di Madinah. Imam Ali dapat gelar Al-Uraidi itu karena berada di daerah Madinah, dekat dengan Suriah juga. Pada tahun antara 232 lah ya, karena Imam Ahmad Al-Abah itu hidup semasa dengan
imam yang ke-10. Imam yang ke-10 dari Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, Imam Ali Al-Hadi. Kemarin itu Imam Muhammad Al-Baqir itu kelima sebenarnya. Ini loh. Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, Syiah 12 imam, itu dimulai dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, kelima, bukan keenam. Terus Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kadzim, Imam Ali Ridho, Imam Muhammad Al-Awad, Imam Ali Al-Hadi. Imam Ali Al-Hadi ini semasa dengan Imam Ahmad Talabah dan pernah bertemu sekaligus dengan beliaunya, bercakap-cakap dan disuruh beat, ya, mendukung imam yang ke-11, yakni Hasan Al-Askari. Imam Hasan Al-Askari yang ke-11, terus yang ke-12 Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadzor Ajjalallahu Farjahu, itu biasanya gitu. Tapi ngapusi. Jadi kalau doktrin Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah itu seperti kalau orang Nusantara itu menunggu Ratu Adil itu loh. Menunggu Satrio Piningit itu loh. Berupa kiasan-kiasannya, sanepan-sanepan gitu. Sampai berapa ya? 1180-an tahun masih belum muncul-muncul dari Sirdab bersembunyi katanya. Di gua Sirdab bawah tanah di Sarroman Ro'a atau kota Samarra Irak itu. Ya, sampai sekarang nggak terbukti kan, berarti kan doktrin Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah itu ya keliru. Lah, kenapa kemarin dalam kitab Tauhid itu saya mencantumkan dan menampilkan kama qala Imam Muhammad Al-Baqir? Karena Muhammad Al-Baqir itu imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ja'far Shadiq imamnya Ahlussunnah wal Jamaah, sama saja. Imam Malik, Imam Hanafi itu ya banyak guru-guru yang berasal dari Imam Ja'fariyah. Bukan masalah Itsna Asyariyah itu kan politik. Syiah Ja'fari itu juga bisa. Syiah Ja'fariyah, mazhab Ja'fariyah. Lah, Imamiyah Itsna Asyariyah itu sebagian kadang-kadang mencela-mencela, fikihnya kadang-kadang mengikuti Ja'fariyah. Tauhidnya ya mengikuti Imam As-Sodiq ya. Kadang-kadang menggunakan Ushulul Kafi ya. Macam-macam. Ibnu Babawayh itu Imam As-Sodiq namanya. Sama. Gitu. Jadi terdeteksi, terreportase di Madinah. Lah, kalau ke Baghdad itu belum ada catatan. Misalkan di Basrah miliki anak yang bernama Muhammad, terus akhirnya menyebar, ada yang Ali, Husain. Nah, itu catatan penyebarannya saja setelahnya, tapi tidak dimulai ke Basrah. Sebagian ada yang mengatakan ya di Baghdad juga. Jadi Muhammad, Ali dan Husain itu menyebar ya Baghdad, Basrah, ya Putune, Cicit, ya Canggai, Warengi dan seterusnya. Ada yang sampai ke Roy, Teheran, Iran, ada yang sampai ke Palestina, Ramallah. Nanti Ali kan di Ramallah, ya. Kalau Husain di Naisabur, ya. Kalau Muhammad ya di Baghdad situ, ya. Di Iran, Roy, Iran itu. Jadi tapi menyebar ya Basrah, bagian ada yang mengatakan Kufah juga, gitu. Jadi memang mencela-mencela begitu, tapi aslinya tidak mencela-mencela Pak Jai. Karena memang datanya itu akurat. Bahwa tidak ada catatan Imam Ahmad Al-Hanafi itu hijrah ke Yaman. Jadi sosok yang dimakamkan di Yaman itu sama dengan KRT Sumodiningrat itu loh. Itu aja lah, gampang Pak Jai. Mosok KRT Sumodiningrat hijrah ke Semarang, Lampir Kidul, nggak mungkin. Nggak mungkin. Akhirnya sudah sekarang yang bapaknya KRT Sumodiningrat, Joyoningrat itu di Magelang sudah diresmikan oleh Bupati Magelang. Saya punya datanya. Terus yang di Bantul, Jejeran sudah diresmikan bagi cagar budaya. Wes mau kemana gak isa? Gak isa, namanya Habib Hasan bin Toha bin Yahya, gak isa wes. Gitu Pak Jai. Jadi tidak hijrah ke Baghdad ataupun ke Yaman, tapi keturunannya saja yang hijrah ke sana. Lah, kalau makamnya tidak ditemukan karena memang Imam Ahmad Al-Hanafi itu tidak menonjol tokoh ketokohannya dalam keilmuan. Nggih, kalau menonjol. Nggih, kemungkinan besar ya bisa dimakam di Madinah atau di Najaf, Irak itu, pemakaman besar itu. Nah, itu ribuan hektar itu, 1.500 hektar ya. Nggih, begitu nggih. Pak Noro Sokling, Wonogiri sowan yai, mugi yai nuria pinaringan panjang yuswa soho keselamatan, tak terjemah. Karena ini bahasa
non Indonesia, tapi warga negara Indonesia dari Wonogiri. Kiai nggih, Wonogiri itu kadang kalau kemana-mana yang ngaku wong Solo. Bakso Solo, itu wong Wonogiri. Mie ayam Solo, ya, terkenal mie ayam ya, Wonogiri. Nggih. Mugi Kiai Nur Yahya pinaringan panjang umur. Semoga Kiai Nur Yahya diberikan panjang umur dan keselamatan. Saya mantep keyakinan kula sak dangunipun. Saya semakin mantap keyakinan setelah ya mengikuti ngaji ke sampean atau bahasa kamu you ya, sampean dalam sungkem kula katur Kiai oke siap sama-sama sungkem kula kangge panjenengan Pak Naroso Kling sekeluarga sama-sama nggih. Pak Masrap. Assalamualaikum dari Miak. Waalaikumsalam. Pak Andran Titip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Mayu dari Ngaus. Semoga Kiai Nur Yahya serta keluarga adminnya sehat selalu dalam lindungan Gusti Allah, terus menggerakkan warga Indonesia yang masih tergendam kami balik siap-siap. Pak Bu Sentita. Ini Bu Sentita ini bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memahami orang baik seakan bertemu jodoh yang baik pula dengan bijak? Karena di zaman sekarang banyak hal yang sepertinya terbolak-balik nggih. Yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia itu dikumpulkan bersama dengan komunitasnya yang satu frekuensi, ya, satu resonansi, ya, satu situasi dan kondisi pemikiran yang sama. Misalkan Bu Sensita ini suka senam, ya, traveling misalkan, atau suka hiking atau misalkan, ya akan kumpul dengan komunitasnya masing-masing. Bu Sensita senengannya ngajar ya kumpulannya karo guru-guru yang senengnya ngajar. Bu Sensita senengannya bertani ya kumpulannya ya itu gitu. Komunitasnya masing-masing lah. Kalau ketemu dengan biasanya manusia itu sejak lahir sampai meninggalnya itu akan digariskan dalam garis besar bertemu dengan sahabat-sahabat yang hampir mirip walaupun dia berada di mana-mana. Mirip maksudnya apa? Ketemu dengan orang yang karakteristiknya sama. Delalai begitu. Jadi kita tidak boleh lari dari suasana. Misalkan dari Pamekasan, wah aku kok bosen nek pindah ke Surabaya, belum tentu. Gue nang Surabaya ono masalah sing padha nang Pamekasan gitu nggih. Jangan lari dari masalah, selesaikan dan terima masalah itu dengan bijaksana. Begitu. Ya ngomong kan gampang Bu Sensita, ngelakoni ya angel lah, sama saja. Saya juga begitu gitu loh. Ngomong gampang, saya juga ngelakoni ya angel. Kan ini kan ayo diangkat bareng gitu loh Bu Sensita. Misalkan ini satu kental diangkat 2 orang kan ya ringan gitu loh. Jadi kalau kita susah, ayo bodoh-bodoh susah kumpul gitu. Jadi akhirnya susahnya semakin berkurang gitu loh. Enggak tambah itu. Lah, sama seperti itulah. Sama seperti jodoh, ya. Bojo, ya. Itu juga begitu. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Itu kan begitu. Itu rumus alam. Suami istri itu kalau digariskan ya pasti akan ketemu dengan chemistry. Ya chemistry ya nyambung secara pemikirannya, jasmani. Kalau tidak chemistry lagi biasanya cerai kan gitu. Biasanya begitu karena faktor situasi dan kondisi. Ini yang di polemik di negeri ini, setiap tahun itu banyak perceraian di pengadilan agama kita. Dan solusinya banyak ulama yang tidak open-minded pemahamannya. Ruwet cara menghukuminya. Sudah sering saya sampaikan dan nanti suatu saat kita akan kaji lagi. Dia berbeda dengan kebanyakan ulama lainnya. Saya tidak setuju. Ya, kalau ulama kita ini justru bertentangan dengan hukum pernikahan yang sudah dijalankan, diterapkan di Indonesia. Hukum pernikahan yang meliputi perceraian itu diatur oleh negara. Negara campur tangan supaya negara ini maslahah, tidak mafsadah, tidak rusak semua. Kalau hukum pernikahan dikembalikan kepada hukum Islam, ajur. Hukum Islam sing ala syar'i lah ya. Seperti tujuannya Kang Mas Rizik Syihab lah ya. Syariat kita terapkan syariat, acur malah. Nanti ada milkul yamin juga malah. Jadi seorang suami mengucapkan talak kepada istri lebih dari 3 kali atau 100 kali sekalipun itu tidak sah. Tolong difahami, digarisbawahi.
Tidak sah. Walaupun banyak kitab-kitab kuning yang mengatakan walaupun marah, walaupun guyon humor sekalipun cerai itu sah cerai. Menurut saya tidak sah. Kalau disahkan itu berbahaya. Karena apa? Punya anak masih ada surat nikah. Kiai ulama yang tidak ngerti ya akan memberi fatwa yang justru merusak. Pak Yai kula niku pun ngomong cerai 10 kali kepada istri saya, Pak Yai. Terus gimana saya masih mencintai Pak Yai itu kan pada waktu saya emosi, Pak Yai. Saya masih mencintai melihat anak-anak itu, saya kasihan jadi tercerai berai rumah tangga, kasihan masa depan anak saya. Saya ingin kembali kepada istri saya, Yai. Jawabannya Kiai, oh gak bisa. Ini sudah tolak bain kubro, sudah tidak bisa. Bisanya gimana Yai? Istrimu harus dinikah sama laki-laki lain sebagai muhallil. Nanti tergantung perjanjian, nggak boleh dijanji-janji ya. Kalau enak ya terus no lah. Sampai lah gimana ini? Istrinya masih sah, diakui oleh negara, punya surat nikah, juga punya anak, ditumpai ya sama mukhalil ini. Bagaimana acur? Aturan ini hancur semua. Oleh sebab itu banyak muslimah istri-istri kita ini yang nggak paham ketika suami pernah mengatakan cerai. Pahamnya itu sudah bain, lalu diajak tidur bareng nggak mau. Katanya menurut kiai saya, menurut ulama saya bahwa ini sudah cerai mas, sampai bukan suami saya. Jadi jenengan kalau mau menggauli saya harus ada mukhalil dulu. Jadi nanti ada lowongan cari mukhalil gitu. Kok enak ini ajaran apa? Iya kalau dulu nikah itu nggak ada suratnya. Kita ini diatur, kalau nggak gitu ini aja ini sudah di setiap kabupaten totalnya yang cerai itu ada yang nikah 11 bulan cerai, ada yang nikah 50 tahun cerai. Macam-macam kasusnya karena kurang paham ini. Penyuluhan pernikahan ini harus upgrade ke pemahaman terkini. Mohon maaf. Nggih. Jadi ilmu klasik dalam fikih ini bisa adaptif gitu loh. Kompilasi hukum Islam sudah mengakui kok bahwa perceraian talak itu hanya sah jika dilakukan oleh suami di hadapan hakim pengadilan agama, disaksikan 2 orang saksi, itu pun masih talak bain sughra, bukan talak bain kubro, nggak perlu mukhalil itu. Bahkan kalau misalkan saya mengikuti mazhab Imam Syafi'i tentang masalah anak zina kan ya, jika ada mohon maaf sekali, dimaafkan saya yang bodoh ini jarang sekali ada ustadz atau guru ngaji atau ulama yang menyampaikan ini, bahaya. Kalau sudah kadung anak-anak pacaran kebablasan sampai hamil, terus solusinya nggak ada, lalu kadang-kadang malah yang hamil itu dibunuh oleh pacarnya gara-gara malu gitu. Nah terus seandainya suaminya yang menghamili, bukan suami yang menghamili itu bertanggung jawab dinikahi, tetap agama ini akan memvonisnya itu sebagai anak zina. Beban sosial ini, mental akhirnya terbawa. Akhirnya yang mereka putus asa dan was-was. Lah apakah Islam itu bukan agama solusi? Enggak, Islam itu agama solusi, bukan agama yang membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena sudah kadang terjadi. Bagaimana? Ya KUA ya memperbolehkan nikah dalam kondisi hamil. Walaupun yang menikah itu bukan yang menghamili. Itu menurut KUA lah ya. Tapi kalau menurut agama, yang menikah itu harus yang menghamili. Ini repotnya di sini. Kalau yang menikah itu yang menghamili, maka nasab biologisnya ya kembali kepada ayahnya, ya ibunya sama. Nggak perlu kita vonis itu anak zina, kamu itu dulu. Sebaiknya suami istri itu beristighfar sebanyak-banyak, bertaubat atas kesalahannya. Karena sudah kadung terjadi. Itu. Kalau sudah kadung terjadi nggak ada solusi, mereka akan bingung seterusnya sampai kapan ini. Sama dengan ketika
ada pemukiman lama di pinggiran kali. Kalau aturan baru datang ya diterapkan, ya mereka harus dibersihkan karena sempadan kali besar itu berapa meter dari bibir sungai. Sekarang 5 itu kalau ya 5 meter lah ya. Nah kalau di Jakarta itu pinggir kali rumah semua kok. Pinggir kali kecil selokan itu rumah semua, malah rumah itu di atas kali kok. Itu harus hilang sesuai dengan peraturan. Coba Jakarta, wahai rakyat Jakarta. Kalau Surabaya masih jarang, sekarang dibersihkan. Asmorowo itu ya sudah dibersihkan. Jakarta, nggak Jakarta. Lah orang-orang Kalimantan rumahnya di atas sungai. Kalau menuruti aturan itu nggak boleh. Lah kalau sudah kadung terjadi gimana? Ya boleh. Mau sudah kadung terjadi seperti itu adat. Namanya ad-darurat tubihul mahzurat. Tapi nanti kalau dibutuhkan oleh pemerintah, ya harus pindah, kan begitu. Coba izin sampai ke PU, pekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengairan. Pak, saya mau membangun rumah di atas sempadan kali, pas di atasnya pas mepet kali, boleh apa enggak? Oh, sampai kapanpun enggak akan diperbolehkan. Tapi kalau sudah kadung lama di situ, ya diperbolehkan. Sama seperti kasus itu tadi. Kalau saya, ya misalkan mengadopsi hukumnya Imam Syafi'i, anaknya sendiri itu bisa dinikahi oleh ayah biologisnya gara-gara anak zina. Coba manusiawi apa enggak? Kita bahas nanti. Kita bahas nanti. Pak Salem, Siva Salem, Spanyol hadir ya? Oh Spanyol. Oh Pak dari Spanyol ya. Spanyol itu tulisannya itu Espanol. Ya. Spanyol. Nggih. Spanyol itu termasuk ya negara kolonial masuk nih. Tapi pernah ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah itu. Tapi kebanyakan menuju ke Pulau Harapan Baru, yakni di Amerika. Jadi penduduk asli Indian yang ada di Amerika sampai di alas hutan yang ada di Argentina, ya Brasilia, itu semuanya berasal dari Indonesia. Akhirnya mereka dibunuh, diganti oleh suku dari Eropa. Pak Ahmadi Ali, aduh Farid Baswedan, jangan pusing-pusing ke ente nih. Nggih. Masya Allah. Ternyata waktu Pak cepat dengan salah kitab teram. Pak Habib hadir Pak ini Pak, siap. Masya Allah. Wah ini di kode sama admin saya. Nah. Pak Maulana Zai pemikiran Pak Yai sangat kritis seperti pemikirannya alim, sama-sama. Pak Supardianto, assalamualaikum Yai, orang Ngawi yang di Bandung selalu nyimak, kadang sedih lihat Yai dicaci maki dan dipitnah, tapi tetap sabar, mungkin panjenengan dikasih sehat selalu, amin. Matur suwun atas dukungannya dan doanya. Kembali ke tema, kesimpulannya adalah bahwa antara Haji Ubaidillah Gus atau Ustadz Haji Ubaidillah dan Ustadz Faris Baswedan ketika menampilkan kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal ini kurang hati-hati. Ini masukan ilmiah. Kalau menyebutkan kitab itu plus di bantahan terakhirnya Ustadz Faris Baswedan itu sudah membaca halaman 492. Tetapi kenapa footnote nomor 3 la ba'sa bidzalika itu tidak dibaca di bawahnya? Harusnya dibaca kalau memang ini bersandarkan pada Syekh Wasiullah bin Muhammad Abbas, penahqiq ya, penyalin kitab Al-Ilal ini. Wajib diterangkan apa adanya, jujur secara ilmiah. Nggak boleh ada yang tutup-tutupi. Ini akan menambah kemenangannya Mas Heri Prasnya gitu. Bisa juga malah 91. Atau kalau 8 tetap tapi nolnya saya terapkan. Gara-gara ya ini loh rahasianya. Jadi kurang teliti dan hati-hati. Nek percaya diri sudah bagus. Percaya dirinya tuh bagus. Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal. Jelas ini adalah diakui oleh Syekh Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jelas Imam Hanbali itu membolehkan wa yatabarraku bimassihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithlu dzalik aw nahwa hadza yuridu bidzalika at-taqarrub ila Allah ta'ala wa jalla faqala la ba'sa bidzalik, la ba'sa bidzalik. Malah larinya ke Bakar Abu Zaid
tentang makna la ba'sa itu apa. Ya larinya la ba'sa bidzalik. Di sini ada footnote catatan kaki nomor 3, cari amma masu mimbarin nabi dan seterusnya. Sudah kita baca. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal tidak memperbolehkan tabarukan terhadap batu nisannya Kanjeng Nabi ataupun tempat Kanjeng Nabi pidato, ya, berceramah atau mimbari Kanjeng Nabi itu nggak ada. Lah kalau kita kiaskan ke makam orang-orang soleh, lah Kanjeng Nabi aja nggak boleh ke makam orang soleh. Lah kalau masalah tabarukan yang ilmiatan, ya nggak apa-apa, itu tadi mengingat, ya jangan berlebihan. Tabarukan dengan buku saya, jangan dicium-cium, dipikul kemana-mana. Ya pelajari isinya, diresapi, dipahami semuanya. Sama dengan itu. Tabarukan dengan Nabi, ya berarti mengingat ajaran Kanjeng Nabi dan menjalankan syariat yang diajarkannya kepada kita semua sebagai umatnya. Kan begitu. Ini namanya ngalap berkah yang ilmiah sesuai dengan syariah. Jadi jangan kembali ke zaman jahiliyah. Demikian yang dapat kami sampaikan, membedah kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal halaman 492, khusus yang di footnote atau catatan kakinya. Jadi siapa yang berdusta, siapa yang sengaja untuk mengaburkan Al-Ilal ini, menyandarkan kepada Imam Ahmad bin Hambal, lalu mengatakan dikuatkan oleh Dr. Wasiullah bin Muhammad Abbas. Ternyata Dr. Wasiullah bin Muhammad Abbas tidak sesuai yang Ustadz Faris sampaikan. Oleh sebab itu ini masukan ilmiah, kalau nanti ada debat lagi jangan memalukan. Gitu loh. Ini masih 1-8 skornya dengan Mas Heri Pras. Demikian, mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan dalam perkataan atau ucapan saya terhadap semuanya. Semoga tulisan panjenengan ada belum cebok, Pak Ali, macam banyak sekali. Semoga ini dicatat oleh Allah sebagai bagian daripada perjuangan, meramaikan perjuangan kita dalam membebaskan kekangan, ya, doktrin-doktrin kejahilian, kekhurafatan di negeri kita ini. Semoga semuanya bisa mendapatkan pencerahan. Papa Zara Entertainment off dulu, OTW Demak Rakerwah, Papa Zarani Habib Charlie Al-Jailani. Monggo, semoga aman. Demikian, mohon maaf sekali lagi, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini.
Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.